Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, Bab 36-40. Bab 36. Saat itu, Qi Jian mengajak Luo Sisu berkeliling villa besar itu, melihat kamar yang mungkin bisa menarik perhatian Sisu dan ingin ditempati. Mereka berjalan berdampingan, tanpa mereka sadari mereka berdua telah saling mengenal satu sama lain, namun Qi Jian tidak mengenali Sisu karena penyamarannya. Sebaliknya Sisu juga tidak mengenali Qi Jian karena wajah Qi Jian kini telah dipenuhi rona cerah, berbanding terbalik dengan Ruo Qi Jian yang Sisu kenal, yang berwajah pucat dan tanpa raut kecerahan, sama sekali. Mereka berdua pun akhirnya tidak menyadari jika mereka saling mengenal satu sama lain. Namun yang tidak mereka sadari, alam bawah sadar mereka memiliki ikatan dan kedekatan sebagai sepasang teman, yang menuntun mereka menjadi akrab seperti sepasang teman, walaupun tanpa saling mengetahui jati diri masing-masing. Sambil berkeliling mereka mulai berbincang tentang banyak hal, yang mengantar langkah mereka, sampai pada kamar paling ujung dari lantai pertama villa. Namun sampai saat itu, tidak satupun ruangan yang menarik perhatian Sisu. Lalu pandangan matanya, secara kebetulan mengarah pada 4 kamar yang berderet rapi di lantai 2, yang tepat berseberangan dengan sebuah kamar utama di villa itu. Meskipun ini pertama kalinya Sisu datang dan memasuki villa itu, namun secara naluriah dia sudah bisa menebak jika ada sesuatu yang spesial dengan 4 kamar dan 1 kamar utama tersebut. Tiba-tiba Sisu bertanya, lalu kamar mana yang kamu tempati Nona? Oh, itu, kamarku adalah kamar paling kanan di lantai 2. Jawab Qi Jian lembut. Bisakah kita melihatnya? Ajak Sisu ragu. Qi Jian mengangguk dan tersenyum, lalu menggandeng lengan Sisu, untuk naik ke lantai 2, menuju ke kamarnya. Saat Qi Jian membuka pintu, semerbak aroma bunga menguar dari dalam ruangan itu, lalu saat pintu telah benar-benar terbuka, terlihat cat dinding merah muda yang terlihat sangat elegan, memancarkan pesona kelembutan dan keanggunan khas seorang gadis cantik. Jika digambarkan, kamar itu benar-benar layak menjadi kamar milik gadis secantik dan selembut Qi Jian. Lalu di mana kamar Nona itu? Tanya Sisu menambahkan. Nona yang ia maksud kali ini adalah Danran. Kamar adik Danran, adalah yang itu. Jawab Qi Jian sambil tangannya menunjuk ke pintu kamar yang berada di sebelah kiri tempat mereka berdiri. Kamar itu adalah kamar nomor 2 dari kiri. Mendengar nama Danran, dalam benak Sisu muncul sosok seorang jenderal perempuan. Ia pernah melihat jenderal itu saat acara peresmian pemindah tugasan jenderal itu dari kota Guang ke kota Xia ini. Namun ia segera menggeleng dan berpikir, itu pasti hanya kebetulan, mana mungkin seorang jenderal bintang 3 akan berpenampilan begitu sederhana dan begitu santai saat berbicara dengannya. Lagi pula, ada banyak sekali nama yang sama di negara ini, dan juga Qi Jian tidak menyebutkan marga gadis itu, bisa jadi marganya berbeda. Mereka pun melangkah ke arah kamar Danran, saat tepat berada di depan pintu kamar yang berada di tengah-tengah 2 kamar itu, Sisu dengan bingung bertanya, kenapa kamar yang ini tidak ditempati? Bukankah akan lebih baik jika kalian menempati kamar yang bersebelahan? Itu karena adik Danran ingin menempati kamar sesuai dengan urutan kami. Jawab Qi Jian singkat. Jelas saja Sisu bertambah bingung dengan jawaban itu, kemudian ia bertanya lagi, urutan. Iya, sebenarnya pria bernama Tian Fan yang Nona cari adalah tunangan kami, kakak Tian punya 4 akta pernikahan, saat aku bertemu dengannya keempat akta itu belum bertanda tangan, kakak Tian selalu mengatakan bahwa kakek dan neneknya menjodohkan kakak Tian dengan 4 gadis, kakak Tian juga memberitahu aku 4 gadis itu dan urutannya. Jawab Qi Jian jujur. Sisu seketika mengernyit, setelah mendengar kata, 4 akta pernikahan. Jadi aku bukan satu-satunya, memangnya seberapa hebat pria itu? Batin Sisu semakin penasaran. Bab 37. Lalu siapa 2 orang lagi selain Nona dan Ran? Tanya Sisu lagi. Tanpa ia sadari, dirinya mulai tertarik dengan status pria yang dijodohkan dengannya, karena bagaimanapun Qi Jian dan Danran, memiliki kecantikan yang hampir sama dengannya, bahkan kalau ia mau jujur, Qi Jian saja sudah memiliki pesona yang cukup untuk melebihi dirinya, jadi bagaimana mungkin mereka berdua akan tertarik dengan pria yang biasa-biasa saja. Meskipun ia belum tahu latar belakang Qi Jian dan Danran, tapi dari segi penampilan mereka berdua, Sisu bisa menebak jika kedua gadis itu pasti merawat tubuh mereka dengan perawatan yang baik, dan itu artinya status mereka tidaklah rendah. Aku perkenalkan dulu, namaku adalah Ruo Qi Jian, aku adalah putri keluarga Ruo dari utara kota Xia. Aku adalah tunangan pertama kakak Tian
karena itu aku menempati kamar yang paling kanan. Jelas Kijian memperkenalkan dirinya. Mendengar itu Sisu sempat tersentak kaget. Dalam benaknya, ia bergumam kebingungan, dia adalah Ruo Kijian, putri dari keluarga terkaya di kota Xia. Bagaimana bisa? Namun dengan segera ia mengendalikan dirinya dan mengembalikan ekspresinya seperti semula. Dia tetap terdiam tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan Kijian selanjutnya. Hanya saja dalam hatinya ia berpikir dan bertanya-tanya, bukankah Ruo Kijian yang kukenal berwajah pucat dan selalu tampak lemah karena penyakitnya, kenapa sekarang ia tampak sangat berbeda? Ia juga berpikir, pantas saja ia merasa dirinya mengenal gadis di depannya, tapi entah mengapa ia tidak bisa mengingatnya, tentu saja itu karena penampilan Kijian kini sudah berubah drastis. Yang kedua adalah putri keluarga Luo, cucu dari kakek Luo Shen yang sekarang dikunjungi kakak Tian. Namanya Luo Sisu. Ia juga mengenalku dengan cukup baik, kami sempat belajar di sekolah yang sama waktu SMA. Hanya saja, ia berada 1 tahun di bawahku. Lanjut Kijian menjelaskan, tanpa rasa curiga sedikitpun. Itu aku, batin Sisu. Seketika semu merah muncul di wajah cantiknya, yang sekarang dipenuhi jerawat palsu, buatan Mei Ling. Kamar ini adalah miliknya, kakak Tian pernah menawarkan kamar ini pada adik dan Ran. Tapi aku menolaknya, karena kamar itu adalah milik kakak Luo Sisu, dan aku sangat menghormatinya. Sambung dan Ran yang tiba-tiba sudah naik ke lantai 2. Adik, kenapa kamu ke sini? Apakah masakanmu sudah siap? Tanya Kijian. Belum kak, aku lupa mengambil ponselku di kamar. Aku takut jika tiba-tiba ada telepon penting dari kakek, atasanku, atau kakak suami yang masuk dan aku tidak tahu. Jawab dan Ran penuh senyum. Kakak suami. Mungkinkah yang nona itu sebutkan adalah Tian Fan itu? Tapi kenapa Kijian sama sekali tidak tampak cemburu ketika gadis lain menyebut tunangannya dengan panggilan semesra itu? Batin Sisu, makin gelisah dan kebingungan. Baiklah dik, kakak mau ajak nona ini untuk melihat kamarmu sebentar, apakah boleh? Kata Kijian meminta izin. Ia sempat terhenti sejenak dan kebingungan saat akan menyebut nama Sisu, karena seingatnya gadis di depannya itu sama sekali belum memperkenalkan diri. Sisu masih tetap tidak menyebutkan namanya, ia masih penasaran dengan keseluruhan cerita tadi. Boleh kak, tentu saja boleh. Kakak adalah kakakku, apa yang menjadi milikku juga adalah milik kakak, mana mungkin kakak tidak boleh melihatnya. Jawab dan Ran makin lembut, dan penuh ketulusan. Adik, jika kakak Tian ada di sini, dia pasti akan memberimu sebuah kecupan dan pelukan hangat, kamu memang sangat baik. Puji Kijian tulus. Tidak kak, kakak Tian paling menyayangi kakak. Tentu saja dia akan memeluk dan mencium kita berdua, lagi pula kakak juga sangat baik. Jawab dan Ran balik memuji, dengan wajah tersipu. Bab 38. Sisu yang mendengar dua gadis yang tidak kalah cantik darinya saling memuji, sempat merasa risih. Namun saat ia memperhatikan, sama sekali tidak ada ekspresi yang dibuat-buat di wajah dua gadis itu. Saat itu, ia benar-benar merasa heran pada dua gadis di depannya. Ia juga makin penasaran dan mulai sedikit kagum dengan pria bernama Tian Fan itu, karena ia bisa menaklukkan dua gadis yang begitu cantik dan sopan ini. Belum selesai dengan kekagumannya, Sisu kembali mendengar hal yang membuatnya tertegun beberapa saat. Kamu terlalu memuji kakak dik, kakak justru sangat bangga, karena bisa menjadi kakak dari seorang jenderal muda, yang begitu cantik dan juga berhati lembut. Puji Kijian lagi. Mendengar itu, Sisu seketika gemetaran, ia berpikir dalam hatinya, jadi nona ini benar-benar Jenderal Ni dan Ran, bagaimana bisa seperti ini? Seketika ia teringat, bagaimana dan Ran tadi menyebut namanya dengan sebutan kakak, bagaimana bisa dia menerima penghormatan yang begitu besar dari seorang Jenderal Bintang 3. Ia terus melirik ke arah dan Ran dengan penasaran, ketika tatapan mereka bertemu secara tak sengaja, saat itu lutut Sisu mulai terasa lemas, ia hampir tak bisa berdiri karena gugup. Sudahlah kak, berhenti memujiku. Nanti nona ini akan muak mendengar kita berdua saling memuji. Pungkas dan Ran. Tidak Jenderal, mengapa Anda berkata demikian? Bantah Sisu, yang mendadak menjadi sangat sopan pada dan Ran. Kau lihat kan kak, nona itu sekarang memandangku dengan begitu aneh. Sudahlah, kalian lanjutkan saja melihat-lihat, aku akan lanjut masak dulu. Kata dan Ran dengan bercanda, lalu ia mulai berjalan turun. Kakak Kijian, aku ingin mengakui sesuatu padamu. Kata Sisu tiba-tiba. Kijian mengernyit. Kenapa tiba-tiba ia memanggilku kakak? Batinnya.
Sebenarnya aku adalah Luo Sisu. Ungkapnya jujur. Saat mengetahui jika gadis di depannya sebenarnya adalah Ruo Qijian, sebagian dari keangkuhan Sisu sebenarnya telah runtuh. Lalu status dan ran yang belakangan terungkap, benar-benar membuat hati dan pikirannya begitu tercengang. Ia saat itu mulai berpikir, perkataan kakeknya sekarang mulai masuk akal, jika benar pria bernama Tian Fan yang dijodohkan dengannya itu seperti yang ia pikirkan dan bukanlah orang hebat, mana mungkin seorang Ruo Qijian, yang merupakan putri keluarga kaya nomor 1 di kota Xia, dan Ni dan Ran, jenderal muda berbakat berbintang 3 itu, akan dengan pasrah dan dengan senang hati, berbagi tempat di hati pria itu. Saat itu, keangkuhannya sudah tidak ada sama sekali. Dia bahkan saat itu mulai takut mendengar nama orang keempat yang akan disebutkan, yang merupakan satu calon istri Tian Fan lagi. Dia takut jika nama itu adalah Bai Luqian, salah satu gadis tercantik dan sekaligus putri keluarga terkaya kedua di kota Xia. Jika sampai nama itu yang disebut, maka dia tidak punya alasan yang bisa menahan hatinya untuk tidak mulai jatuh cinta pada pria bernama Tian Fan itu. Gejolak yang ia rasakan saat ini, benar-benar aneh dan membingungkan. Ia bahkan belum pernah bertemu dengan Tian Fan, tapi kenapa rasa cinta yang belum pernah ada untuk siapapun sebelumnya, mendadak mulai tumbuh di hatinya untuk pria bernama Tian Fan itu. Mendadak hati Sisu menjadi sangat gusar, ia berulang kali menggigit bibirnya dan memelintir ujung gaun yang ia kenakan. Tidak mungkin orang keempat itu adalah Bai Luqian. Tidak mungkin semuanya akan begitu kebetulan, mana mungkin semua gadis yang dijodohkan dengan pria itu punya status yang lebih hebat dariku. Batin Sisu gelisah. Tapi jika benar bagaimana, betapa malunya aku yang begitu sombong pada kakek sebelumnya, bagaimana bisa aku menghadapi kakek dan pria itu nanti? Aduh malunya. Sisu bodoh, kenapa kamu tidak selidiki dulu, sebelum berbicara sembarangan dengan kakek? Batinnya makin gelisah dan memberontak. Tapi bukankah kau sendiri yang tidak percaya pada kakek? Sekarang harus bagaimana? Pertengkaran itu berlangsung cukup tegang dalam benak Sisu. Bahkan ia sampai melupakan jika Qijian masih berdiri bengong di sampingnya. Bab 39. Qijian saat itu juga cukup kaget, ia butuh sedikit waktu sampai benar-benar bisa mencerna pengakuan Sisu. Apa? Kamu Luo Sisu? Kenapa penampilanmu sangat berbeda jauh dengan Sisu yang kukenal? Tanya Qijian menginterogasi. Itu. Aku akan menjelaskannya nanti Kak. Jawab Sisu dengan ekspresi yang sulit diartikan, muncul di wajahnya. Setelah menenangkan dirinya Qijian berkata, kalau kau adalah Sisu, maka kamar ini artinya adalah milikmu, kamu bisa tempati kamar ini. Qijian mengatakan itu sambil membuka pintu kamar tersebut. Seketika mata Sisu terbelalak, ia melihat warna biru langit menghiasi dinding kamar itu, warna yang merupakan warna favoritnya. Saat itu ia kembali membatin, oh dewa, apakah kau tidak mengizinkan aku untuk menolak pesona pria itu? Kenapa semuanya terasa begitu kebetulan, dan juga begitu nyaman untuk hatiku? Ini. Sisu tidak mampu berkata-kata. Menyadari ekspresi rumit di mata Sisu, Qijian berinisiatif melanjutkan, jika kau tidak suka dengan kamar ini, mari kita lihat kamar yang terakhir. Meskipun kamar itu disiapkan untuk adik Bai Luqi. Kakak, aku mau kamar ini saja Kak, aku suka kamar ini. Jawab Sisu menyerobot. Meskipun ia sangat takut jika nama itu yang akan ia dengar, tapi akhirnya ia tetap harus mendengarnya. Begitulah takdir, kadang yang kita inginkan itu akan berlawanan dengan realita yang terjadi, tapi jika kita percaya pada ketentuan yang maha kuasa, yang terjadi itu pastilah yang terbaik yang dipersiapkannya untuk kita. Disinilah Sisu sekarang, begitu ia mendengar nama Bai Luqian disebut, yang ada di hatinya bukan lagi tentang mencari tahu siapa dan seperti apa Tian Fan, tapi sekarang ia sangat ingin lebih dekat dengan pria itu dan mengetahui lebih dalam tentang calon pria masa depannya itu. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi adik Sisu, kenapa wajahmu seperti ini sekarang? Kakak, aku akan katakan yang sejujurnya, tapi sebelum itu, kakak harus berjanji 3 hal kepadaku terlebih dahulu. Pinta Sisu. Qijian kembali mengernyit. Tanpa menunggu jawaban Qijian, Sisu melanjutkan, pertama kau tidak boleh tertawa. Kedua kau jangan marah. Dan yang ketiga, kamu, jangan katakan apapun pada pria itu. Saat itu, wajah dan kedua pipi Sisu benar-benar semerah tomat. Hahaha, adik kau ini sangat lucu. Kenapa aku akan tertawa? Dan kenapa aku harus marah setelah tertawa? Lalu, pria itu. Siapa yang kau sebut pria itu? Maksudmu Kakak Tian? Tanya Qijian tersenyum, namun senyumnya itu tampak sedikit meledek di mata Sisu.
Aku tidak mau menyebut namanya, aku malu. Jawab Sisu. Ia menunduk malu, dan wajahnya tampak makin memerah. Melihat itu Qi Jian kembali tertawa. Hahaha, kau ini kenapa dik? Kenapa wajahmu begitu merah? Goda Qi Jian. Tuh, kan, kakak tertawa, ya sudah aku tidak akan cerita. Kata Sisu merajuk. Mendengar perkataannya itu, Qi Jian segera membujuk. Baiklah, baiklah, maaf, ayo ceritakan, aku tidak akan tertawa lagi. Kata Qi Jian sambil berusaha menahan dirinya agar berhenti tertawa. Sebenarnya, aku sedang menyamar. Kaca mata dan jerawat palsu ini adalah ide temanku. Kakak, aku cuma ingin tahu pria yang dijodohkan denganku, aku benar-benar tidak punya niat lain. Katanya menjelaskan, ia takut Qi Jian akan mentertawakannya, ia juga takut Qi Jian marah dan cemburu padanya karena mengira dirinya akan merebut Tian Fan. Ia mengatakan itu sambil melirik ke arah Qi Jian dan menilai ekspresi yang muncul di wajahnya. Bab 40. Setelah ia mendapati tidak ada yang aneh dengan mimik wajah Qi Jian, ia baru melanjutkan. Sebenarnya, sebelumnya aku ingin menolak perjodohan ini, tapi setelah bertemu kakak Qi Jian, dan Jenderal Ni, mana mungkin aku sanggup menolak pesona pria yang bisa kalian berdua sukai, apalagi selain kalian masih akan ada Nona Bai Luqian, dibandingkan kalian, siapa aku? Dia mulai tersenyum getir membayangkan pertanyaan itu. Setelah berhenti sesaat dan menarik nafas, ia kembali melanjutkan. Tapi aku sama sekali belum pernah bertemu dengannya kak. Bagaimana rupanya? Bagaimana sifat dan sikapnya padaku nanti? Puff, hahaha. Saat mendengar perkataan Sisu dan melihat ekspresi serba salahnya, Qi Jian tidak dapat lagi menahan tawanya. Ia langsung memegang kedua tangan Sisu, lalu ia berkata, adik Sisu, kamu tidak usah khawatir, saat kamu bertemu dengan kakak Tian, percayalah kamu akan merasa sangat beruntung menjadi bagian dari kami. Kakak Tian adalah pria yang sangat tampan, baik, sopan, penyayang dan, ia juga sangat hebat dan juga sangat royal. Qi Jian menjelaskan semua tentang Tian Fan dengan semua kata baik yang bisa ia ingat, karena ia merasa tidak ada hal baik yang tidak dimiliki oleh tunangannya itu. Kakak, kalau itu, kakekku juga sudah bilang. Jawab Sisu, tampak tak begitu percaya. Apa kau ingat aku dulu adalah gadis yang lemah dan penyakitan? Kau tahu siapa yang menyembuhkanku? Kau tahu, adik dan Ran yang seorang jenderal bintang 3, kemarin sore sempat dihadang oleh 5 preman yang kesemuanya adalah praktisi bela diri. Ia sempat merasa tak berdaya, tapi kau tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seseorang mengalahkan yang terkuat dari mereka, hanya dengan satu pukulan saja, kau tahu siapa itu. Lalu tadi pagi saat kami berbelanja di mall, sepasang ibu dan anak jatuh dari lantai 4, seorang pria muda tampan berhasil menangkap gadis kecil itu dengan tangan kosong, bahkan berhasil menyelamatkan ibu gadis itu yang sudah terluka parah, yang bahkan wakil kepala rumah sakit Hua Medica, Dr. Hua Meiling saja sudah menyerah menyelamatkannya, kau tahu siapa pria itu? Kata Qi Jian, mendeskripsikan seorang pria, yang tak sekalipun ia sebutkan namanya. Jadi pria itu adalah kakak Tian. Tanya Sisu penuh keterkejutan dan rasa takjub. Ia tidak terlalu mengetahui penyakit apa yang diderita Qi Jian, ia juga tak melihat apa yang dialami dan Ran, tapi kejadian di mall tadi pagi. Bukankah itu terjadi tepat di depannya, bahkan ia dan sahabatnya sendiri ikut membantu Fan Yilin dan Fan Xixi. Mana mungkin, ia tidak tahu siapa pria itu. Seketika pikirannya dipenuhi dengan wajah tampan pria itu, jadi pria itu, aku sudah bertemu dengan kakak Tian, tapi aku tidak menyadarinya. Tanpa sadar Sisu bergumam sendiri, dan gumaman itu cukup keras. Yang ia ingat hanya senyum puas pria itu saat ia berhasil menyelamatkan Fan Yilin, lalu senyum lembut pria itu pada Qi Jian dan Ran, juga tepuk tangan riuh seluruh pengunjung mall saat itu. Kakak, aku ingin jadi istri kakak Tian, aku ingin menjadi istri keduanya, apakah boleh kak? Tanya Sisu tiba-tiba meminta izin. Hatinya yang selama ini beku, tiba-tiba diterobos oleh rasa kagum dan terpesona yang luar biasa besar, bagaikan banjir lahar panas yang menerpa kebekuan hatinya dan segera mencairkannya. Rasa cinta yang luar biasa besar tiba-tiba muncul dan membuat hatinya sesak, dia tidak ingin berpura-pura lagi, dia ingin semua orang tahu kalau pria tampan hebat yang mempesona itu adalah calon suaminya. Tentu saja boleh. Jawab Qi Jian tulus, seolah inilah yang juga ia harapkan. Kakak Qi Jian, kakak Sisu, makanannya sudah siap, mari kita makan. Terdengar suara lembut dan Ran. Saat menaiki tangga, ia sudah mendengar perkataan Sisu, dan ia bisa menebak apa yang sedang terjadi.
Jadi dia langsung memanggil nama kedua kakaknya itu secara bergantian. Bersambung.